Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Apa Family. Sesuai dengan apa yang aku bilang di vlog sebelumnya, kalau hari ini kita rencana mau ke Madiun. Total perjalanan dari Ngawi ke Madiun ini sekitar 1,5 jam ya, Mam. Dan untuk perjalanan kali ini kita nggak via tol ya teman-teman. Kita lewat jalan antar desa dan antar kota aja karena view-nya lebih bagus. Sekalian kita cuci mata juga, lihat yang hijau-hijau. Dan alhamdulillah juga cuacanya tuh cerah banget ya teman-teman. Jadi Gunung Launya tuh terlihat jelas sekali di rekaman ini. Pokoknya tuh di sepanjang perjalanan ini aku nggak berhenti mengucap Masya Allah, karena emang sebagus itu banget view-nya. Rasanya tuh aku nggak mau cuti aku tuh cepet berlalu gitu ya teman-teman, karena aku betah banget di sini. Gimana aku nggak betah coba kalau aku bisa lihat pemandangan kayak gini tuh setiap hari. Indah banget rasanya. Pemandangan kayak gini tuh jarang banget aku lihat ya teman-teman. Jadi pas aku lihat pemandangan kayak gini hari ini, aku sangat amat bahagia sekali. Ladang jagung yang luas dan dengan view Gunung Lawu, Masya Allah banget. Indah banget pokoknya. Disertai dengan langit yang cerah, Masya Allah. Ini tuh kayak lukisan.
Alhamdulillah perjalanan kita menuju Madiun ini lancar ya teman-teman. Dan ini juga pertama kalinya aku ke kota Madiun ya teman-teman. Jadi udah pasti aku super excited karena beberapa kali aku ngelihat vlog Madiun itu kayaknya bagus banget. Jadi aku super duper penasaran. Dan begitu masuk kota Madiun ini terasa banget ya teman-teman, kalau kota ini tuh tertata rapi banget. Dan aku tuh ngerasa di sini tuh kayak Jogjanya Jawa Timur gitu ya teman-teman. Dan ini tuh alun-alunnya kota Madiun ya teman-teman. Kata adik ipar aku di sini tuh kalau malam rame, banyak jajanan juga. Dan walaupun aku baru seperempat perjalanan di Madiun ini, tapi aku kayaknya udah jatuh cinta gitu ya teman-teman sama tata kotanya Madiun ini yang bagus banget menurut aku. Dan menurut aku mereka tuh kayak bener-bener persiapin banget kota Madiun ini untuk menjadi tempat wisata gitu ya teman-teman. Karena memang mereka tuh kayak lagi melakukan perbaikan terus kotanya. Kalau dulu wishlist aku kalau liburan itu adalah ke Jogja. Kayaknya kalau sekarang tuh aku nambah ya teman-teman. Aku bisa masukin list Madiun adalah kota tujuan untuk liburan juga. Karena emang senyaman itu ya Madiun. Dan di sini juga makanannya itu menurut aku lumayan terjangkau ya teman-teman. Dan di Madiun ini kita nginep 1 malam. Untuk penginapannya kita nginep di tempat yang biasa aja, karena memang rencananya kita mau jalan-jalan di Madiun, terutama menikmati malamnya kota Madiun, karena katanya Madiun ini enak banget dinikmatin ketika malam hari ya teman-teman. Nah ini kita udah sampai di tempat penginapan kita untuk bermalam di Madiun selama 1 hari. Dan untuk harga per kamarnya ini sekitar 200 ribuan ya teman-teman. Untuk harga 200 ribuan ini tuh kamar tipe standar ya teman-teman. Dan untuk makanan atau cemilan yang dijual di penginapan ini juga murah ya teman-teman, harganya terjangkau. Dan karena kita sampai Madiun itu siang hari dan kebetulan kita belum makan siang, ini kita langsung aja melipir ke tempat makan yang dekat dengan penginapan kita. Dan ini malam harinya teman-teman, kita makan malam di ayam goreng kemangi. Karena melihat rating di Google Map ini tuh bagus gitu, ratingnya tinggi. Jadi kita mutusin untuk makan di sini aja.
Dan untuk harga yang ditawarkan sekelas restoran seperti ini tuh termasuk standar ya teman-teman harganya. Nanti teman-teman boleh lihat sendiri harganya, bisa di pause. Dan di sini juga jual gelato gitu ya teman-teman. Jadi aku mau cobain gelatonya. Dan menurut aku gelato di sini cukup enak. Dan untuk rasa yang aku pilih ini ada strawberry yogurt dan Milo ya teman-teman. Enak? Enak kan Din? Coba gimana ngambilnya? Enak mantap. Enak Jen? Aduh, aduh. Dan selesai makan kita langsung menikmati suasana malam Kota Madiun yang tadi siang kita udah lewatin. Ini adalah malam harinya. Gimana nih teman-teman? Cantik banget ya Kota Madiun malam hari kayak gini tuh. Sayangnya aku kesini tuh pas weekday teman-teman, jadi aku nggak bisa nikmatin Kota Madiun dengan menggunakan bis kelilingnya. Infonya tuh kalau bis kelilingnya cuma ada di hari-hari weekend aja ya teman-teman.
Dan untuk menikmati lebih suasananya Kota Madiun, kita memutuskan untuk parkir kendaraan di area parkir gitu ya teman-teman, yang udah disediain. Terus rencananya kita mau sewa skuter listrik ini atau motor listrik ini juga untuk kita nikmatin jalan-jalan dan keliling-keliling Kota Madiun ini. Mame naik apa mame? Tante Puput naik apa Tante Puput? Naik Dino. Galah, naik abangnya. Galah canda. Enggak lah kalau serius ayo. Balapan ya Bi? Balapan ya Bi? Bukan naik apa? Naik Dino. Ayo Pi, kita balapan ya Pi. Arah mana nggak tahu? Nggak tahu. Kiki ke arah mana Ki? Dan untuk harga sewa skuter listrik ini harganya 30.000 gitu ya teman-teman. Untuk waktunya 30 menit. Dan ini adalah momen kita saat kita naik skuter listrik mengelilingi Kota Madiun sebagian. Dan menurut aku dengan tarif motornya 30.000 per 30 menit ini tuh worth it banget ya teman-teman. Karena memang seseru itu jalan-jalan naik motor listrik atau skuter listrik ini di Kota Madiun. Dan sambil nunggu waktu sewanya habis, kita main-main di area parkir. Lanjut, abis kita skuteran tadi, kita langsung jalan-jalan kaki santai di Kota Madiun. Ini adalah Merlion Parknya Kota Madiun. Ini adalah Singapura dengan kearifan lokal. Seru banget ya. Dan menurut aku tuh di sini jalan-jalan enak banget ya teman-teman. Dan jangan salfok sama anak aku yang kayaknya kagum banget dengan adanya patung Merlion Park dengan kearifan lokal ini ya teman-teman. Dan geser tempat dikit, kita udah sampai di Jepang nih teman-teman. Ini ada kereta Shinkansen Jepang. Seru banget ya teman-teman. Sesuai sama yang dibilang tadi, katanya Kota Madiun itu indah banget kalau dinikmatin malam hari. Aku sih setuju banget ya teman-teman, karena memang sebagus itu. Dan menurut aku pencahayaan di Kota Madiun ini bagus banget sih, karena seloyal itu ya. Banyak lampu-lampu taman yang bagus dan makin mempercantik kota ini. Dan yang paling penting, kita kesini tuh nggak dikenain tarif masuk ya teman-teman, alias gratis. Ini tuh bener-bener fasilitas yang disediain sama Kota Madiun untuk warganya. Bagus banget ya, keren banget sih menurut aku. Jujur aku salut banget sih sama pemerintahan Madiun yang udah nyiapin fasilitas sebagus ini yang bisa dinikmatin warganya dengan secara gratis atau cuma-cuma. Bahkan fasilitas ini tuh bukan cuma bisa dinikmati warga asli Madiun aja ya teman-teman, melainkan warga di luar Madiun seperti aku pun jadi ikut bisa merasakannya ya teman-teman. Masya Allah, bagus banget ya teman-teman.
Baru lihat miniatur Ka'bahnya aja udah merinding ya teman-teman. Apalagi kalau bisa lihat langsung yang aslinya di Mekah nanti. Nah, di belakang miniatur Ka'bah ini ada Menara Eiffel ya teman-teman. Gak perlu jauh-jauh ke Paris untuk melihat Menara Eiffel. Di sini ada di Madiun. Nih ya, lihat teman-teman, cantik banget kan, pencahayaan di sini tuh bagus banget. Dan menurut aku kalau kalian kesini tuh kalian gak akan kebingungan lagi untuk nyari spot foto yang bagus. Karena kalau di sini kalian mau foto dari sisi manapun kayaknya bakal tetap bagus ya teman-teman. Karena memang pencahayaannya tuh sebagus itu, nggak ngerti lagi deh. Baik banget pemerintahan Madiun tuh ya. Dan gak berasa nih teman-teman, abis kita jalan-jalan ini ternyata udah malam gitu ya. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang ke penginapan untuk istirahat dulu sejenak. Karena udah malam ya teman-teman, anak-anak kecil ini sudah waktunya tidur. Jadi sekian dulu vlog jalan-jalan di kota Madiun kali ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya, terusannya video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share kalau kalian suka, biar aku makin semangat lagi nih ngevlognya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman udah nonton videonya sampai akhir. Dadah.